kita sebaiknya memberikan pupuk urea sebanyak 100 sampai 200 gram dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kampus Tani Tradisional. Hari ini saya akan menjelaskan atau membagikan ilmu kepada teman-teman semuanya bagaimana cara melakukan penanaman kelapa sawit yang benar, supaya nantinya hasil yang kita harapkan dari investasi yang kita lakukan ini sesuai dengan yang kita inginkan atau maksimal. Baiklah teman-teman semuanya, banyak di antara petani kelapa sawit melakukan penanaman kelapa sawit asal-asalan, sehingga hasilnya nantinya juga akan asal-asalan. Hal inilah yang tidak sebenarnya kita inginkan, karena memang perkebunan kelapa sawit ini memerlukan perhatian khusus serta ilmu-ilmu yang perlu kita terapkan untuk mencapai produksi maksimal pada perkebunan kelapa sawit. Untuk teman-teman semuanya yang pemula atau baru melakukan penanaman kelapa sawit, saya akan membagikan beberapa tips supaya nantinya kebun kelapa sawit yang kita tanam berhasil atau produksinya maksimal, sehingga mampu menopang ekonomi kita sebagai petani kelapa sawit. Sebelum kita melakukan penanaman bibit ke lahan kelapa sawit, sebaiknya kita melakukan persiapan lahan. Persiapan lahan ini mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Adapun persiapan lahan yang perlu kita lakukan, yaitunya yang pertama kita bisa melakukan penumbangan. Setelah penumbangan, pembersihan lahan, kemudian kita melakukan pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam ini setelah nantinya dilakukan pembuatan pancang tanam. Pembuatan lubang tanam ini sebaiknya sesuai dengan standar atau aturan-aturan yang berlaku, baik itu dari perkebunan kelapa sawit maupun dari rekomendasi departemen-departemen riset yang telah melakukan penanaman kelapa sawit. Di mana lubang tanam ini sebaiknya dengan ukuran 40 x 50 ataupun 50 dikali dengan 50. Kedalaman 50, kemudian lebarnya 50 dikali 50. Namun apabila itu terlalu besar, maka kita bisa melakukannya mungkin dengan kedalaman 50 dengan lebar 40 dikali 40. Itu sudah cukup bagus. Sebelum dilakukan penanaman, pembuatan lubang tanam ini, sebaiknya kita jangan melakukan pembelian bibit. Bibit ini sebaiknya kita beli setelah persiapan lahan sampai dengan persiapan lubang tanam itu selesai, sehingga bibit yang kita beli nantinya tidak menumpuk ataupun lama di area pemukiman kita, sehingga menyebabkan bibit-bibit yang kita beli ini bisa saja stres dan lain sebagainya, sehingga nantinya setelah kita pindahkan itu tidak lagi maksimal atau tidak bagus lagi tanaman kelapa sawitnya. Setelah dilakukan pembuatan lubang tanam ini, sebaiknya kita taburkan pupuk RP. Pupuk RP atau pupuk urok fosfat. Pupuk urok fosfat ini kita taburkan sebanyak 400 gram terhadap masing-masing lubang tanam. Setelah penaburan ini, maka kita biarkan 1-2 minggu. Selama proses pembiaran, selama 1-2 minggu tersebut, kita boleh melakukan pencarian bibit. Sebaiknya kita membeli bibit yang benar-benar sudah bersertifikat atau bibit-bibit yang telah direkomendasikan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah teruji seperti PPKS dan Sokvindo dan lain sebagainya. Karena ketika kita membeli bibit asal-asalan, nantinya kita tidak bisa memaksimalkan hasil produksi. Jadi sebaiknya saya sarankan untuk pembelian bibit sebaiknya memang betul-betul bibit yang sudah bersertifikat. Kemudian setelah dilakukan pembiaran lubang tanam selama 1-2 minggu, kita sebaiknya membeli bibit. Dan bibit yang kita beli ini sebaiknya langsung kita
antar ke lahan perkebunan kita. Setelah proses transportnya selesai, mungkin di hari berikutnya kita langsung bisa melakukan penanaman bibit kelapa sawit. Penanaman bibit kelapa sawit ini harus dilakukan oleh profesional, sehingga nantinya bibit-bibit yang kita tanam ini tidak stres ataupun mengalami stres ketika dilakukan pemindahan ke lubang tanam. Karena memang ketika bibit baru kita pindahkan ke lubang tanam, maka bibit tersebut perlu melakukan adaptasi lagi terhadap lingkungan yang ada di sekitar kebun tersebut atau dengan lingkungan sekitarnya, sehingga ini memerlukan waktu juga. Kemudian setelah dilakukan penanaman bibit ini, maka kita biarkan 1 sampai 2 bulan, ataupun setelah 1 minggu mungkin kita perhatikan apakah cuaca cukup mendukung. Misalnya cuacanya ada musim panas, hujan, curah hujannya cukup, mataharinya cukup, ini akan cukup membantu untuk mencegah terjadinya stres terhadap tanaman kelapa sawit. Setelah dilakukan penanaman tersebut, maka di umur 1 bulan kita melakukan cek terhadap bibit yang telah kita tanam. Apakah bibit yang kita tanam ini terserang oleh penyakit ataupun oleh kumbang-kumbang tanduk dan lain sebagainya yang menyebabkan mungkin daun-daunnya berlobang dan lain sebagainya. Setelah dilakukan pengecekan, kalau tidak ada penyakit maka itu cukup bagus. Namun kalau ada penyakit-penyakit seperti itu, maka kita lakukan pencegahan. Di umur 1 bulan atau 1,5 bulan, maka nantinya kita sebaiknya memberikan pupuk urea sebanyak 100 sampai 200 gram. Dan urutan pemupukan selanjutnya maka kita sesuaikan dengan urutan pemupukan yang telah kami terapkan atau kami ajarkan pada video-video sebelumnya. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam dari Kampus Tani Tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.